Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Yada Sakti Mandiri. Kali ini kita akan coba men-share menu perubahan legalitas pada akun OSS versi 1.1. Mudah-mudahan bermanfaat buat rekan-rekan semua ya. Oke, kita langsung aja ke menu masuk ke OSS versi 1.1. Jangan sampai salah ke versi yang lama ya. Nah, kita di sini masuk form login. Terus kita di sini masukkan username, passwordnya, yaitu alamat email yang terdaftar. Terus ketik captcha, klik login. Setelah itu, akan terlihat tampilan pada sistem OSS seperti ini. Ada beberapa catatan yang perlu rekan-rekan ketahui. Perubahan data legalitas non-perseorangan adalah menu yang bisa digunakan oleh pelaku usaha untuk memperbaharui data perusahaan di sistem OSS atau data NIB. Pelaku usaha jenis PT dapat memperbaharui data legalitas perusahaan di sistem OSS sesuai perubahan legalitas yang telah dilakukan di Sistem Administrasi Badan Hukum atau SABH Ditjen AHU Kemenkumham. Pelaku usaha jenis CV, firma, dan persekutuan lainnya dapat memperbaharui data legalitas perusahaan di sistem OSS sesuai perubahan legalitas yang telah dilakukan di Sistem Administrasi Badan Usaha atau SABU Ditjen AHU Kemenkumham. Yang intinya, baik jenis PT maupun lainnya harus terdaftar dulu di Ditjen AHU Kemenkumham. Pelaku usaha non-perseorangan jenis lainnya dapat memperbaharui data legalitas perusahaan di sistem OSS. Jika belum memiliki NIB, silakan lakukan ambil data legalitas perusahaan atau lakukan perekaman data legalitas untuk non-perseorangan selain PT, CV, firma, dan persekutuan perdata. Nanti ada menu klik di sini ya kalau kita buka akun OSS-nya. Perubahan akte perusahaan mencakup perusahaan sebagai berikut. Perubahan akte perusahaan mencakup perubahan sebagai berikut. 1. Profil. Yang kedua, permodalan atau modal dasar. Yang ketiga, permodalan atau disetor dan ditempatkan dan atau perubahan pemegang saham. Yang keempat, pengurus atau penanggung jawab perusahaan. Yang kelima, maksud dan tujuan. Untuk perubahan terhadap poin 3, sistem OSS akan melakukan penapisan berdasarkan ketentuan DNI. Apabila perubahan pada poin 3 dimaksud tidak memenuhi ketentuan DNI, maka sistem OSS secara otomatis akan membekukan izin usaha atas bidang usaha yang terkena DNI. Dari penjelasan ini mudah-mudahan rekan-rekan jelas ya. Sekarang kita lanjut langsung untuk ke praktek di menu OSS-nya. Karena kita akan melakukan perubahan legalitas, setelah kita masuk ke login username dan akan keluar tampilan seperti ini, kita klik menu perubahan, non-perseorangan, perubahan legalitas. Pada menu perubahan legalitas, nanti setelah kita klik, kita akan melihat di sini data NIB. Misalnya satu user memiliki beberapa akun. Di sini kita tinggal klik saja salah satunya yang akan kita lakukan perubahan. Kita klik 2 kali. Setelah itu, perubahan legalitas pop up, kita klik.
Lalu di sini akan muncul nama perusahaan, jenis perusahaan, dan identitas penanggung jawab. Apabila sudah oke, cocok, kita klik ubah sekarang. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Data profil perusahaan lama di sebelah kiri dan data profil perusahaan baru di sebelah kanan. Kita cocokkan. Kalau sudah ada tanda yang bold seperti ini berarti kita bukan ranah kita untuk mengedit-edit. Nah, di sini ada yang terang, berarti ini harus kita isi ulang. Apabila ada perubahan, kita isi di sini sesuai yang benar. Apabila masih sama, kita hanya ketik ulang saja. Semua yang ada tanda bintangnya wajib diisi. Demikian juga untuk lokasi kegiatan. Misalnya ada perubahan, selama itu masih satu kabupaten, itu masih bisa kita lakukan dalam sistem OSS. Tapi kalau sudah beda lokasi kabupaten, itu harus melakukan perubahan akte terlebih dahulu. Kita isi semua di sini. Dan setelah itu, kita akan masuk ke data legalitas yang berhubungan dengan akte. Di sini, seperti yang tadi saya bilang, sebelah kiri itu data lama, sebelah kanan data baru. Kita cek apakah akte perubahan terakhir sudah terdaftar di sini atau belum. Kalau belum, kita pastikan ke notaris dan informasikan ke mereka bahwa datanya belum masuk ke sistem OSS. Setelah kita pastikan semua sudah, lalu kita ketik perubahan, klik di sini, kita klik perubahan, lalu klik lanjut. Setelah itu, kita klik di sini. Iya. Nah, lalu akan masuk ke menu berikutnya, yaitu data modal. Apabila kita tidak ada perubahan data modal, kita hanya mencocokkan saja. Setelah oke, kita klik lanjut, lalu konfirmasi, klik iya. Nah, di sini modal disetor dalam bentuk lainnya, apabila tidak ada, tidak boleh dilewatkan, tapi harus diisi strip atau 0. Lalu untuk daftar pemegang saham, kita juga harus mencocokkan apakah datanya sudah benar, nama, jabatan, terus tipe jenis modal, karena kadang kekeliruan bisa terjadi, harusnya dalam negeri menjadi PMA atau sebaliknya. Total modal, di sini juga nomor identitas dan statusnya. Setelah itu kita konfirmasi, klik iya, lalu lanjut. Di sini akan berlanjut ke menu daftar maksud dan tujuan. Pada daftar maksud dan tujuan, untuk yang sumber data baru, itu kita harus perhatikan bahwa yang akan terekam di sini adalah 2 digit pertama dari KBLI. Dan di sini adalah maksud dan tujuan sesuai dengan KBLI yang terbaru. Setelah itu, kita rasa cocokkan semua sudah oke, baru kita klik konfirmasi iya. Dan lanjutkan ke menu berikutnya. Di sini ada catatan, apabila ada beberapa poin item di sini merah, berarti kita tidak bisa lanjut. Kita contoh, data perusahaan. Apabila di sini merah, berarti kita harus kembali lagi ke data perusahaan. Mungkin nomor NPWP-nya salah, atau mungkin data lainnya. Kita harus cek ulang. Dan apabila data modal dasar juga masih merah, berarti ini ada data yang tidak sesuai. Demikian juga dengan data pengurus. Apabila di sini ada merah, berarti belum melakukan pelaporan pajak atau sebagainya. Di sini kita harus cek bahwa data harus biru atau hijau agar kita bisa melanjutkan ke menu selanjutnya. Setelah semua oke,
Kita akan klik dengan ini saya menyatakan bahwa kelengkapan data yang saya isikan benar dan valid, lalu klik lanjut. Setelah kita klik lanjut, kita confirm, iya. Lalu kita akan diarahkan ke menu permohonan. Kita klik NIB-nya. Dan nanti di sini kita akan pilih salah satu NIB yang kita maksud, yang tadi sudah kita lakukan perubahan. Dengan otomatis data akan terekam sesuai dengan perubahan yang sudah kita lakukan. Kita pilih preview NIB-nya. Nah, semoga apa yang kami berikan bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Dan satu lagi, saya lupa belum sampaikan, bahwa setelah kita melakukan semua perubahan, jangan lupa kita di menu permohonan tadi, kita di sini ada klik tracking, nanti izin dasar, kita refresh sampai beberapa kali untuk memastikan bahwa data yang sudah kita lakukan perubahan sudah diterima oleh instansi terkait. Oke rekan-rekan, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.